terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda kini banyak yang telah wa innaka lamala khuluqin azim, yang artinya engkau Muhammad benar-benar dikaitkan dengan harapan atau keinginan seseorang untuk menjadi lebih baik. Zaitun dalam ke-20 serta seluruh santriwan dan santriwati Ma'had Az-Zaitun yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Presiden Organisasi Pelajar Ma'had Az-Zaitun kepada Sabrina Tifa Az-Zahra. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, Magister Pertanian dan Umi beserta keluarga. Yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia beserta seluruh eksponen. Yang terhormat Ketua Majelis Guru Ustadz Dr. Anis Purnomo MPD beserta seluruh kepala madrasah. Yang terhormat Ketua Majelis Pengendali Asrama Pelajar beserta Mudabbir wa Mudabbiro. Yang terhormat Asatidz wa Ustazah, dan yang saya banggakan adik-adik peserta speech contest. First of all, let us offer praise and gratitude to the presence of Allah Almighty, who has given us thousands of His blessing so that we can gather in this blessed place. The second, let us convey the prayer along with greeting the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to his family and friends. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di gedung Mini ZSO ini untuk melaksanakan kegiatan speech and sing contest yang digagas dari Kementerian Pengembangan Bahasa. Dalam taksis Az-Zaitun, tujuan pendidikan Az-Zaitun yang kedua yaitu terampil berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa antarbangsa yang dominan. Dan dari Kementerian Organisasi Pelajar, khususnya pengembangan bahasa, mengadakan suatu wadah untuk sahabat-sahabat santri Az-Zaitun untuk bisa mengekspresikan dan bisa menampilkan bakatnya dalam berbahasa. Kita lihat dan kita perhatikan bahwa institusi pendidikan Az-Zaitun sedang dilirik oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita sebagai santri dan pelajar Az-Zaitun, kita perlu bisa untuk menampilkan bakat melalui karya-karya kita, baik karya kita di bidang akademik, seni, olahraga, dan bidang-bidang lainnya. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah bukti dari karya dari pelajar Az-Zaitun. Yang kita lihat saat ini, khususnya masyarakat Indonesia melirik institusi pendidikan diambil dari segi negatifnya saja. Untuk segi positifnya itu sangat sedikit. Dan kita sebagai santri yang belajar di sini di Az-Zaitun, semua hal-hal negatif itu tidak benar. Dan untuk membenarkan Az-Zaitun, kita bisa tampil dengan karya kita. Untuk sahabat-sahabat yang belum ikut serta dalam kegiatan ini, di event selanjutnya mari kita bergabung dan mari kita tunjukkan bakat kita dalam berbahasa. Karena adanya wadah ini dibuat dan diuntukkan untuk seluruh santri Az-Zaitun. Terima kasih. Mari kita ikuti acara ini dengan baik dan kita ikuti acara ini dengan bahagia pastinya. Terima kasih. Belajar dan berkarya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Selanjutnya penampilan. Mari kita saksikan penampilan santriwan dan santriwati Ma'had Al-Zaitun. Materi pertama, pidato bahasa Indonesia dari kelas 10 Nisa kepada Kotrul Nada Salsabila. Disilahkan. Mengucapkan pemuda Indonesia, maka hadirin bisa menjawab dengan membangun dan berkarya. Siap membangun dan berkarya. Dan semula ya. Pemuda Indonesia siap membangun dan berkarya.
Sebenarnya saya punya pantun, nanti bisa dijawab dengan cakep gitu ya. Jalan-jalan ke kota Solo, jangan lupa membeli selai. Langsung saya pidato ini sudah dimulai. Langsung saja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Yang berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Agus Salam Rashid Panji Gumilang beserta Umi dan keluarga. Yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia, Ketua Yayasan Ustaz Imam Prawoto SKKU MID CRBC. Yang saya hormati kepada para dewan juri, yang saya hormati asatidz wal ustazah, yang saya hormati organisasi pelajar Az-Zaitun dalam waktu ke-20, serta seluruh santriwan dan santriwati Mahat Az-Zaitun yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan paripurna, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi mulia, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman naik angkat hingga zaman naik Toyota, dari zaman main atlet hingga zaman main kita, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat. Saya Fatimah Salsabila berdiri di sini akan menyampaikan pidato dengan judul Peran Generasi Muda dalam Membangun Bangsa dan Negara. Hadirin yang berbahagia, kita sudah tahu bahwasannya generasi muda bukanlah hanya sekedar kumpulan anak-anak muda, melainkan generasi yang mampu untuk mengubah perubahan bangsa Indonesia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, Innal fata ma yaquluha an-nada wa laisal fata ma yaqulu kanabi. Artinya, sungguhnya pemuda adalah yang berkata ini adalah aku, bukan pemuda yang berkata inilah bapakku. Lalu apa peran bangsa Indonesia yang merupakan harapan negara juga harapan mertua untuk kemajuan reformasi ini? Yang dimiliki bukanlah harus taktik perang ataupun tenaga yang dikuras mati-matian, melainkan pendidikan yang harus berkualitas. Di Mahat Az-Zaitun ini sudah terpenuhi semuanya dengan pendidikan yang bagus, dan bisa kita lihat di sini banyak sekali santriwan-santriwati yang berbakat, dan itu adalah satu yang harus kita ambil hikmahnya. Pembelajaran ini adalah yang paling penting. Harus serius dalam belajar, tekun dalam belajar. Jangan sia-siakan sekolah kita di Mahat Az-Zaitun. Dalam landasan yang terukir indah, Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li-fatahu la ablaghul majma'al bahraini aw amdiya huquba, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti sampai sebelum ke pertemuan dua laut, dan aku akan terus berjalan sampai bertemu-temu. Lantas apa maksud dari Quran tersebut? Yang dimaksud adalah seorang pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi, maupun dalam pembelajaran ataupun dalam hal yang lain. Kita harus terus mengasah kemampuan dan bakat yang kita miliki. Jangan takut untuk mengasah kemampuan yang kita miliki. Pada saat ini banyak sekali pemuda-pemuda yang memiliki kreativitas, inovasi, dan imajinasi. Namun dapat kita lihat di media sosial, banyak sekali pemuda-pemuda yang membuat konten-konten. Itu adalah kreativitas yang bagus, tapi apakah akan berpengaruh dengan bangsa Indonesia sekarang?
Tontonan dijadikan tuntunan, malah tuntunan dijadikan tontonan. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai generasi Mahat Az-Zaitun ini yang nanti akan melanjutkan pendidikannya membuat seperti itu. Kita harus bisa untuk membangun bangsa ini dan negara ini dengan lebih maju dan lebih baik lagi. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Demikian apabila ada salah kata dalam pengucapan, karena manusia sesungguhnya tidak ada yang sempurna. Saya tutup dengan hazal wallahu ya'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alihi wal mad'ulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Asatidz wal Ustadzat, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, masa muda memang merupakan masa yang penuh dengan harapan, impian, penuh dengan cita-cita, serta penuh dengan romantika cinta. Indahnya masa muda dihiasi oleh bentuk fisik yang kuat, berjalan yang masih cepat, pikiran yang masih cermat, pendengaran yang masih akurat, wajah cantik dan ganteng yang memikat, walaupun masih ada sedikit jerawat. Akan tetapi tidaklah gawat, sebab masih ada obat di apotek terdekat. Perkenankanlah saya Sofwatina Fidareni Husna dari kelas 12 angkatan 20 Zenitral yang ingin menyampaikan pidato dengan judul Peran Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memang memiliki cita-cita, impian yang sudah sepatutnya diwujudkan di masa depan nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yakhshal ladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Yang artinya, dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir atas kesejahteraan mereka. Seorang pujangga Mesir berkata lewat syairnya, Inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Artinya, sesungguhnya di tangan pemudalah, sesungguhnya di tangan pemudalah, sesungguhnya di tangan pemudalah kekuatan umat, dan di kakinya lah terdapat kehidupan
memiliki akhlak yang negatif, di tangan siapa lagi kita akan menitipkan bangsa dan agama ini? Sebagai seorang teladan, sebagai seorang generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, dan kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah ini dengan benar. Sesungguhnya pemuda-pemuda itu adalah pemuda yang beriman terhadap Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula kepada mereka petunjuk. Banyak dari kita banyak di luar sana yang masih terlibat dalam pergaulan bebas seperti tawuran, narkoba, merokok, dan hal-hal negatif lainnya. Dapat disimpulkan bahwa generasi penerus bangsa adalah pemuda yang memiliki akidah, iman, serta ilmu pengetahuan luas, seperti harapan Syekh Az-Zaitun yang tercantum dalam misi Az-Zaitun. Demikian pidato singkat saya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya Safwati Nafidareni pamit undur diri dari hadapan Dewan Juri dan calon para penghuni surgawi. Hada wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Bahasa Indonesia dari kelas 7 Nisa kepada Jian Kaila Aisyah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla ala Muhammad walu al-madlahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Presiden Organisasi Pelajar Mahat Al-Zaitun, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah membawa kita ke tempat yang barokah ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato berjudul Berpikir Sebelum Bertindak. Masa depan adalah waktu atau periode yang akan mendatang. Masa depan sering dikaitkan dengan harapan atau keinginan seseorang untuk menjadi lebih baik. Masa depan memiliki banyak faktor, salah satunya diri kita sendiri. Untuk menjadi generasi unggul di masa depan, kita harus mempunyai sikap berpikir ke depan. Salah satu contohnya adalah menghadapi teknologi di masa globalisasi ini. Waktu teknologi semakin berkembang dan semakin canggih. Teknologi
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pidato Bahasa Indonesia dari kelas 11 MISA kepada Jihan Nazwa Fahirah, disilakan. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allah Jalla Jalaluhu walau sholla alaihi Muhammad wa alihi al-mad'ulahu al-biladwarijah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Umi beserta keluarga, yang terhormat para asatidz wa ustazah serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita semua nikmat, yakni nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara kali ini. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarnya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Akhlakul Karimah. Hadirin rahimakumullah, tahukah kalian apa itu akhlakul karimah? Yang dimaksud dengan akhlakul karimah ialah akhlak termudah atau akhlak terpuji. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka lamala khuluqin 'azim. Yang artinya, engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah suri teladan yang baik bagi kita semua. Seperti contoh pada zaman Rasulullah itu, ada orang buta di pinggir jalan yang hobi sekali menjelekan Nabi, tapi Nabi sering sekali memberi makan, bahkan menyuapi si buta tersebut sampai Nabi Muhammad hafal. Kemudian sahabat Nabi bertanya kepada Aisyah, "Hei Aisyah, amalan apa yang sering dikerjakan Nabi tetapi tidak mengetahui?" Aisyah pun menjawab, "Nabi sering memberi makan orang buta di pinggir jalan." Mendengar itu, Abu Bakar langsung menemui si buta tersebut dan menyuapi si buta tersebut. Tetapi si buta malah memuntahkan makanannya. Ia berkata, "Apakah engkau orang yang biasa menyuapiku?" "Tidak, aku adalah sahabatnya." "Lalu siapa ia dan kemana beliau?" "Beliau telah wafat. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ternyata sebelum menyuapi makanan tersebut kepada si buta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunyah makanan tersebut terlebih dahulu agar si buta tidak kesusahan menelannya. Masya Allah, begitulah kemurnian hati Rasulullah, sehingga membuat orang buta tersebut kagum dan mengakui kesalahannya. Akhirnya si buta mau masuk Islam. Hadirin rahimakumullah, sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim menerapkan akhlakul karimah di kehidupan kita sehari-hari agar hidup kita menjadi aman, nyaman, tenteram dan bahagia. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam hati. Bila ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Hadza wallahu ya'lamu wa ya'lamu walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Pidato Bahasa Indonesia dari kelas 10 Rijab kepada Algia Saputra, disilakan. Ini Pak Camat jualan tomat. Yang boleh harus hormat. Bagi yang merasa umat Nabi Muhammad, mari jawab salam saya dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal shalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu wal bilad wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang amat terhormat Syekh Al-Jaitun Profesor Dr. Abdul Salam Rosyidi Panji Ningrat, Magister Pertanian. Yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Datuk Sir Imam Poloto
PRSS SA MBI CRBC, yang berhormat Kepala Majelis Guru Ustadz Dr. Purnomo, Magister Pendidikan serta jajaran yang berhormat para Buddha Biroh, yang berhormat para dewan juri, yang berhormat Asatidz wa Ustazah, yang berhormat organisasi pelajar Mahat Al-Zaitun Dhamma Bakti 20, serta santriwan santriwati Mahat Al-Zaitun yang berbahagia. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Penyayang, yang aslinya tidak akan pernah hilang dan tidak pernah terlupakan. Zat yang Maha Pengasih, yang tidak pernah asal mengasihi, yang telah memberikan kita kesehatan dan keberkahan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman naik onta hingga zaman naik Toyota. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlakul karimah. Hadirin yang dirahmati Allah, kondisi saat ini sudah banyak pengaruh budaya Barat yang masuk, bahkan memasuki kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, dan gaya berpakaian dan lain sebagainya. Jika pengaruh yang diberikan itu positif, tentu itu akan sangat baik bagi kita. Akan tetapi, bagaimana jika pengaruh yang diberikan itu negatif? Tentu itu akan berpotensi untuk merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda kini banyak yang telah terpengaruh oleh pergaulan bebas. Kebanyakan mereka mengikuti sesuatu hanya sekedar ikut-ikutan. Coba kita perhatikan generasi muda di luar sana. Banyak yang sudah terpengaruh negatif oleh budaya Barat. Beberapa di antaranya ada yang berpakaian ketat, tawuran, bahkan sampai berzina. Nauzubillah. Padahal Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusidina yuhibbullahu ahsan. Innallaha yuhibbul muslimin. Dan janganlah kamu jatuhkan tangan kamu ke dalam kebinasaan. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi seperti itu terjadi karena banyak generasi muda yang sudah tidak berpedoman lagi kepada agama. Kebanyakan mereka melakukan sesuatu hanya karena sekedar ingin ikut-ikutan. Padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Disinilah kita harus menjadi generasi muda yang cerdas, yang dapat membedakan baik buruknya sesuatu. Generasi muda yang tidak hanya sekedar pintar, tetapi juga bijak dalam menempatkan ilmunya dengan tepat. Jika kita melihat pengaruh lain dari budaya Barat, tentu kita akan sangat miris melihatnya. Bagaimana tidak sedikit generasi muda saat ini yang mengkonsumsi mabuk-mabukan, mengkonsumsi minuman keras. Sungguh perbuatan itu sungguh tidak ada kebaikan di dalamnya. Padahal perbuatan tersebut sungguh tidak ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, bagaimana kita mau memimpin umat jika kita sakit-sakitan? Nabi pernah bersabda, nikmatani maghfurun katsiran inna fi sihatul faraj. Dua kenikmatan yang manusia lalai di dalamnya, yaitu pertama kesehatan dan kedua waktu. Selain itu, kenapa kita sebagai penerus estafet pemimpinan di masa yang akan datang sudah seharusnya kita berakhlakul karimah, di mana di dalam sebuah hadis jelaskan akmalul lisanul inafi dalil karim, yang artinya iman seseorang itu tergantung dari terbaik akhlaknya. Dari itu kita sudah dapat melihat bahwasanya buruknya akhlak seseorang menandakan bahwa jauhnya dia dari agama. Jika kita lihat dari generasi muda zaman saat ini, jika dipanggil orang tua, mereka justru malah sibuk dengan gadgetnya. Jika dinasihati ustaz-ustazanya, malah cemberut, langsung baper. Ayo, ada yang bilang begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah,
mudah-mudahan kita menjadi harapan bangsa generasi muda yang sehat, cerdas, dan berakhlakul karimah. Kita hidup di Argentina sebagai tempat wadah, di mana tempat untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berakhlakul karimah. Cukup sekian pidato saya. Mohon maaf jika ada salahnya, karena sebenarnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kurangnya hanya datang dari saya. Main bola bareng Ronaldo. Pulangnya bareng si Maman. Wahai juri yang baik hati, bolehlah saya jadi pemenang. Sekian dari saya. Delapan misa kepada Wilma Bantani Hastoyo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla Ali Muhammad walu al-madu lawa bilad warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang, Magister Pertanian beserta Uni dan keluarga. Yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia beserta eksponen. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati organisasi pelajar Muhammad Zaitun beserta jajaran, yang saya hormati Astazid, Ustazah, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara lomba pidato ini dengan kesehatan yang paripurna. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan rasa syukur kepada junjungan besar kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang mengangkat mulai kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman kejayaan saat sekarang ini. Terima kasih saya haturkan kepada pembawa acara yang telah memberi saya kesempatan berpidato dengan judul Peran Pemuda dalam Mewujudkan Generasi Emas Menuju Indonesia Maju. Hadirin yang berbahagia, generasi bangsa yang unggul adalah generasi yang memiliki kecerdasan untuk dirinya. Generasi bangsa yang memiliki prinsip generasi emas sudah tertulis dalam visi dan misi yang tersimpul dalam Wasatan Hial Ilmi Wal Jismi. Kita harus memiliki karakter yang baik, jiwa yang kuat untuk menjadi pemuda-pemudi yang bertanggung jawab. Kita harus memiliki contoh yang baik untuk bangsa dengan sifat optimis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru untuk berbuat kebajikan yang makruh, dan jauhilah hal-hal yang berbuat munkar. Dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Baqarah. Di ayat ini dijelaskannya, maju dan mundurnya negara ada di tangan pemuda. Oleh karena itu, bangunlah wahai pemuda-pemudi bangsa untuk membangun peradaban negara Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, jika kita mampu menanamkan dan menerapkan nilai-nilai yang menyerupakan, generasi emas akan menjadi membangun negara. Seperti syair lagu Indonesia Raya 3 stanza. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa harus juga menjaga toleransi dan perdamaian, menjaga tali persaudaraan dan kerukunan persatuan.
kita harus memiliki jiwa dan raga yang kuat, memiliki pertanggungjawaban yang kuat. Kita harus memiliki semua apa yang dilakukan seorang pemimpin penerus bangsa. Hadirin yang berbahagia, jika kita mampu menanamkan dan menyikapi sikap toleransi dan perdamaian, kita akan menjadi bisa membangun peradaban negara dan penuh toleransi dan perdamaian. Seperti moto Al-Zaitun, Ma'had Al-Zaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Hal itulah yang menjadi senjata kekuatan untuk kita menjadi negara bangsa yang bertanggung jawab merupakan generasi emas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri dengan hadza wallahu a'lam walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Qabla al-Sabah, urid an ughniha. Al-yadul ulya al-jujur, al-yadu bil jami faraqairun, al-yadu bil amam sahajastahu, ijlis murattaban ajib salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Al-Mukarram as-Sadiq Ustadzah wal Habibah Mahbubah. Awalan, hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'mah wal hidayah hatta nastati an najtami'a fi hadzal makan min zaitisab mubarak. Wa thaniyan, assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalna billahi al-kitab. Ayyuha ahibatillah, ismahu li an ulqi al-khutbah fi hadhihi al-fursah at-thaminah tahta al-mawdu' tatasarraf bis-sa'ah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Ayyuha ahibatillah, min hadzal ayah yuqal annana na'ish lil ibadah. Wa hadza bima'na hayatuna hiya ibadah. Sayakun al-amr yastahiq al-ibadah idza ishna hasabal wasaya. Walidhalik fatta'ah matlubah. Al-mithal, nahnu tulab Ma'had Al-Zaitun ma'murun bitanfidh al-unshitah yawmiyah. Al-unshitah yawmiyah minan nawm fi sabah hatta nawm fil lailah. Kullu syai' murattib wa tahtaj ila ta'ati. Ayyuha ahibatillah, la budda lana an na'rif anna fi kulli makan fihi nuzum wa alaina an nuti'aha. Ayyuha ahibatillah, hal ta'rif ma ma'na ta'ah? At-ta'ah hiya ita'ah jami'il awamir allati tamal ittifaq 'alaiha wa allati tamal ittifaq 'alaiha bi syakli mutabadir. Fa idza kunna unasan li Allah sanatazim daiman bi jami'il awamir wa nabta'idu an jami'il mahdhurat fadlan an taqwa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Sadaqallahul azim. Ayyuha ahibatillah, lidzalik bi'idafah ila ta'atillah yajib 'alaina ridha ta'atur rasul wa qadatuna. Idza nafadna amran da'iman fa hadha ya'ni annana mu'minun. Ayyuha ahibatillah, hunakal 'adid minal fawaid bil tasarruf
منهم إذا كانت طيئة خالص في سبيل الله ثم نأتي إلى الجنة في الآخرة. أكتفي بهذا الذي أرجو أن بكم إذا وجدتم من الأخطاء. هذا والله يرعانا ويحفظنا والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Dari kelas 10 Nisa kepada Najwa Hamsal Hayam disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh wal mad'u lahu al-wilad wal rijal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Al-karam al-hukama wa ayyuhal ikhwan al-ahibba. أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا رحمة وبركة ونعمة كثيرة حتى نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا هيا بنا أن نصلي على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور. والآخرة أقول شكرا كثيرا على رئيس الجلسة الذي قد أعطاني وقتا ثمينا لأخطب بين يديكم أجمعين تحت الموضوع أهمية الشباب. أيها الإخوان الأحباء، كما عرفنا جميعا أن الشباب يقومون بدور هام في ترقية الشعوب وتقدمهم، فهم أمل الأمة الذي سيجاهدون لمستقبل بلدنا الباهر، فهم أيضا أمل الإسلام الذي سيضحون أنفسهم لتطبيق تعاليمه في المستقبل. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في يد الشبان أمر الأمة وفي أقدامهم حياتها. وبهذا كنا نعي أن الشباب سوف يقومون بدور هام في المستقبل. ذكرى لأهمية دور المدرسة في بناء الإنسان الإسلامي ومتخلق بمكارم الأخلاق. فقال الله تعالى في سورة النساء الآية 9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. أيها الحاضرون، ولنخشى ولنخاف لو تركنا أجيالا ضعيفة، إما من جهة المال والجسد والعلم وجهاد الحياة، وأخوف من ذلك هو سوء الأخلاق. مع أن التاريخ سيهملنا ويشيرنا إلى حماس بكل حماس ومستولية عامية دينية، دين الإسلام الذي نعانقه. لماذا؟ لأن شبان اليوم رجال الغد. نحن اليوم شبان وسوف نكون رجالا وقوانا في المستقبل. أيها الحاضرون السعداء، فقد كان أنصار أنبياء على مر التاريخ هم أكثر من الشباب، وقد كان أنصار عيسى عليه السلام من الشباب، وكان
Inggris. Dari kelas 10 Rijal kepada Muhammad Hisham disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Thank you for everyone that will coming here, the honorable MC, the respectable teachers, and my beloved student of my Al-Zaitun in every level. Okay, let's go straight to the point. When we talk about the future, what do we think? We think about our future generation, our future year, and our future invention. When we talk about the future, we imagine what we can imagine and went way beyond that. From technologies to gadgets, and even our way of thinking. And that is what I want to say now. Okay, when we talk about future generation, we always intercept that concept with gadgets. Smartphone example. Smartphones, tablets, even this mic. We have grown far beyond from what we were born. When we been birthed by our mother, and then we start to walk, and then we start to talk, and then when we have built our confidence, we started to run, we started to communicate with other people. We start to play, we have our own way of thinking. But then technologies also move with us and grow with us. And then when we want to achieve a knowledge, like how to make something, we have to travel miles just to get that bit of knowledge. But now we can do this in our fingertips, touching the screen, and you can get almost infinite knowledge. But I'm not here to talk about if the future generation is smooth sailing, right? I'm going to talk about the problem here, specifically to the younger generation. We as the generation even has been labeled as Gen Z, Boomer, Millennials, kind of like that. And then after that, when you think logically, if you have this many technology and this innovative future that we have been visioned for a long time, you should think, well, the future generation is going to be way smarter and way far beyond more innovative. But unfortunately, that is incorrect. You are very wrong if you think like that. The future generation has now decreased instead of upgrade. If you have seen the news, you've seen that many children and even teenagers have maybe grown too attached on the gadgets they have now. We don't care what kind of gadget. It can be phone, it can be speaker, a laptop, a microphone, or even an earbud, an earphone, a wireless earphone. It looks harmless, right? But then after that, you start to see the effect. Time after time after time, you see the effect of the future generation and what happened to them when they get too attached to this technology. At first, a hobby, and then an addiction.
they become too addicted. They cannot even let go of their phone. Just like Surah Al-Asr verses 1 to 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 times. Humanity is always on the loose, except the faithful one, the faithful believer, and people who donate to charity, and also people who are advising other people for truth, and those who are advising other people with full patience and sincere. Ladies and gentlemen, technology that we have is not something that we cannot control. We can control it. We can conquer it even. But then you need to ask yourself, are your hobby conquer you, or you conquer your hobby? The technology that you have, the technology that everyone has its own benefit and also has its own weaknesses. And that is you, a human, who has the brain and the mind that has been given by the Almighty Himself, Allah Subhanahu wa Ta'ala, and also the hadith that has been lefted by our Prophet, peace be upon him, and by all of the people who have sacrificed their money, their time, and their life for us. I am here not to talk about their weaknesses. I am here to talk about your mind and what is your potential of the mind can be. If you can create a technology that can make your own mind addicted, you can make something or even motivate it yourself to make it not even a big thing anymore. It can be something way much more. So that's all for me. Hadza wallahu ya'ana wa yafatuna wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Dari kelas 12 Nisa kepada Caisa Sania Balkis disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li rabbi khasana bi Muhammadin wa anqadana minaz zulumatil wahmi wad dayajini. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mikhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu alaika Allah ya rabbuka alladhi bika ya musyafa'u husna wa habbana ashabal fadilah hayatat tahkim al-muhtaramin wal mukarramu li jami'il asatidah al-mukarramah wa ya ayyuhal hadirun al-mahbubun indallah. Kamal lail la yakunu kamilan dunal qamar wa kanan nahar la yakunu kamilan dunas syams wa kana salami la yakunu kamilan duna ijabatikum. Bidzalika ayyuha ikhwani ajibus salam bin nasyad. Assalam alladzi ja'a min ahmad
bidayatan qoblal bidayah, ibtidaan qoblal ibtida, uhayyikum bitahiyatin islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan azimah, tahiyatan min ahlil jinan. Aqulu fi bidayati kalami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh, wal musalla alaihi Muhammad wa aluh, wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta qadarna 'ala al-ijtima' fi hadzal minizatiso mubarak. Faniyah, as-salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad hamalana minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila siratim mustaqim. Ayyuhas sadah, kuntu baina yadaykum liyuqaddima ala hadratikum kalimatan aw kalimataini fi ahamiyah takallamin lughatil arabiyyah fi asrinal hadir. Qabla kulli syai'in ayyuhas sadah, uridu an ataqaddama ila hadratikum bi baitin min syi'ri amiri syu'ara Ahmad Syauqi al-marhum. Innal ladzi mala'al lughah muhasinan ja'alal jamal wa sarfu fiddad. Ayyuhas sadah, kama la yahfa 'alaikum anna lughatal arabiyyah hiya afsahul lughat wa adnaha wa hiya lughatul Qur'an wa lughatullahi alladhi anzala wahyahu biha, kama qala Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala fi ghairi qalilin minal ayatil bayyinat Qur'anan arabiyyan bilisanin arabi ila akhirih. Ayuhal ikhwanil mahbub indallah, bihadihi lugah an yata'abbadu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu ala kulli talibin an yatakallam bil lughatil arabiyyah fi kulli waqtin wa hin. Wa man takallam bin niyyatil ibadah tahassala minallahi sa'adah. Wa yajibu ala kulli talibin aidan ayyajtahida bi ta'allumi lughatil arabiyyah bi kulli juhdihi wa qawatihi wa yasla ila kulli ma yatamanna minal ulumid diniyah. Fa arju minallahi subhanahu wa ta'ala ayusahhil umurana wa yaftahu qulubana wa yaj'alana jami'an mutakallimin bil lughatil arabiyyah. Kafaitu kalami fi hadhil fursah idza wajadtum minil khata'a wal khutayat atlubul afwa minkum. Ila liqa ma'as salamah. Hada wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pidato bahasa Inggris dari kelas 12 kepada Siti Alfia Putri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal madqulahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. The honorable judges, the respectable speaker, and everyone here today.
I hope you can take benefit from my speech. I will tell you about a certain book I have read. This book changed my perspective on something. Inside the word is make change about this my life. To be honestly, I'm so little nervous, but I want to tell about this, but I don't want to tell about that. The book I have read, this is so incredible of the book, the many things I have read. This book telling about the girl had a meaning of the struggle. This girl had to think about this country, about her country. She think if nobody wants to lead this country, if nobody wants to make her country to be just a bit better, who's more? She think if nobody wants to be a future leader to be better, to make this her country to be better, who's more? That's why I'm pretty love match this book. I wanna ask you about have you ever feeling about the you see book sitting on the bookshelf and you read the cover and the read of the synopsis, you ever a feeling to love it? Because I very love it when I see the book in the bookshelf on my room. The writer is the book is Telerian. I'm very love much from him writes. Many things about the telling about this book. See, the book is not telling about the pain, about the terror of the fight, or the many things she come to be the future. But she wants to give up to make her this come true. She thinks if nobody wants to change the world, if nobody wants to change about their her work or the doom of the world, see nobody wants to give up. So this telling about is amazing. She have amazing is the adventure of the life. By the way, we communication about the future of the dreams. The dreams have a country in the future. It's just we ask younger generation have to must to be big dream to become true. With a lot of the speak, with a lot of the action, with a lot of knowledge to application. If not us, we ask a student of Al-Zaitun, who's more to good country is very amazing. Who's more want to protect, want to make it better this country. If no us, who's more? Okay, the conclusion of my speech. I hope you work to build your dreams to become true. With the knowledge the application you and make this your adventure of language so amazing. Before I closing my speech, I have favorite one of the word line in this book. Yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is good. So come on, let's make your dreams to become true with a lot of the action, with a lot of the application your knowledge haydays. Thank you for attention, and let's say hadza wallahu ya ana wa yafasna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Thank you. Bahasa Arab dari kelas 7 Nisa kepada Atika Zivilia disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaitum tahiyatan mahabbah, tahiyatan la yafutuhu zaman, tahiyatan mubarakatan tahta zilalil Islam, wa ubashirukum bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi
بقولنا الحمد لله رب العالمين. ثانيا الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ونبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بقولنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور. ثالثا لا أنسى أشكر شكرا كثيرا إلى رئيسة الجلسة التي قد أعطتني وقتا قليلا لأن أخطب أمامكم جميعا تحت الموضوع دور الشباب في نهضة أمة. أيها الحاضرون المحبوبون عند الله، لقد اتجه الإسلام إلى بناء مجتمع أيها الحاضرون المحبوبون عند الله، فيجب علينا أن نحترم والدينا احتراما جيدا لأنه يحفظنا يرحمنا ويربنا بتربية حسنة في حياتنا. لقد أمر الله تعالى إلى جميع المسلمين أن نحترمهما ويعمل الإحسان إليهما، فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما. قال الله تعالى في القرآن الكريم سورة الإسراء الآية 23: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. الآية. أيها الحاضرون المحبوبون عند الله، هيا نبر والدينا ونحترم أساتذتنا لأن ذلك كلها سبب النجاح في الدنيا والآخرة. وكن شباب صالحا لأن في يدي شبان أحمر اختفيت هنا خطبتي وأطلب منكم العفو إذا وجدتم الخطأ مني. شكرا على اهتمامكم. فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. آخر الكلام هذا والله يرعانا ويحفظنا والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Merdeka! Kelas 8 Nisa, kepada Syifa Fauzia disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa alu wa man ulahu al-biladu wa rijal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. The Honorable
thanks to Allah who has given us many blessings in our life, opportunities and health, so we can do some good deed in our life, and also we can be there now. Salutation and salam be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has given us the best example about how to live in respect in all ways. Ladies and gentlemen, to create and build a golden Indonesia, we need to build a golden generation, because it is the golden generation that is the builder of the golden Indonesia. Ladies and gentlemen, so here I ask permission to submit my speech with the title Building the Golden Indonesia Through the Golden Generation. The golden generation is a superior generation that is principled in justice, peace, and unity, and always happy the five values of Pancasila. To build the golden generation civilization, we must always advantage of time and obey good, and invite each other in kindness to build a golden Indonesia. And the group is the lucky people. Allah said in the Al-Quran, Al-Imran verse 104, the meaning is, and let there be among you a group of people to call to fear to, enjoining the good and forbidding the evil. And they are the fortunate ones. From the first, it can be interpreted that the lucky people are those who invite and remind in goodness and prevent from badness, and that is the task of the golden generation. And we are the ones who will become the golden generation. Therefore, we must always invite each other and remind each other in order to form the golden generation that is one. Justice in peace. That's all for my speech. More or less apologizing. Hada wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Kategori pertama, pemenang pidato bahasa Indonesia. Juara pertama, selamat kepada Algiansyah Saputra. Juara kedua, selamat kepada Wilama Bantani. Kepada para pemenang agar menaiki panggung, Cucu Martiati Ningsih dipersilakan untuk memberikan hadiah.
ketiga, pemenang pidato bahasa Inggris. Juara kedua, selamat kepada Dinan Rifaya dari kelas 10. Juara pertama, selamat kepada Muhammad Hisyam dari kelas 10.